Hai guys, welcome back di Old Update. Jadi kemarin kita udah bahas tentang Ethereum. Kali ini kita akan bahas tentang Ethereum Classic. Sebetulnya ini adalah top 2 orang yang sudah memberikan komentar. Dan kebetulan banyak banget setuju yang bahas tentang Ethereum dan Ethereum Classic. Jadi untuk kali ini kita akan bahas dari sisi Ethereum Classic. Nah guys, jadi sebenarnya Ethereum Classic ini beberapa waktu lalu lumayan menarik perhatian banyak orang ya. Terutama untuk mereka semua yang mungkin di sini fokus utamanya adalah ke arah the merge ya. Jadi ketika kita menilai proof of work berubah menjadi proof of stake, itu banyak orang yang berpendapat bahwa ya berarti miners di Ethereum nanti mungkin bakal membuat sesuatu yang menarik ya. Akan ada guncangan, akan ada semacam boycott atau gimana. Tapi yang pasti gini teman-teman, setahu saya ada 2 koin ya atau 2 kripto yang memang di saat ini dipertimbangkan menjadi kemungkinan ya tempat singgahnya untuk para miners tersebut ya. Salah satunya itu adalah si Ethereum Classic, which is yang kita bahas saat ini. Dan salah duanya adalah kalau nggak salah Raven ya. Raven Coin itu juga salah satu yang katanya itu akan menjadi tempat singgahnya para miners. Nah, saat ini Ethereum Classic itu kenapa sih sebetulnya bisa dibilang menjadi pilihan ya, menjadi pilihan para miners ya. Karena memang sebenarnya ya sesuai judulnya Ethereum Classic gitu loh. Memang sebenarnya di sini dia mengedepankan sistem proof of work, dan sebetulnya yang menarik ya, ini yang menjadi perbedaan sangat mencolok terhadap Ethereum dengan Ethereum Classic, yaitu Ethereum Classic itu memiliki maksimum supply guys ya, dimana maksimal supply-nya itu adalah sekitar 210.700.000 koin ya. Dan ini berarti si Ethereum Classic ya jatuhnya deflationary ya, bukan inflationary. Kenapa? Karena misalnya kalian lihat di Ethereum sendiri, saya nggak tahu, mungkin ada beberapa yang it's a news for me, karena saya nggak tahu selama ini ternyata Ethereum itu nggak ada maksimum supply gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini nggak ada maksimum supply, dia selalu mencetak koin baru, dan nextnya itu nggak melalui sistem proof of work lagi, which is orang nggak perlu mining lagi. Yang mereka perlu lakukan adalah staking aja. Tapi bukan berarti ketika mereka jadi staking itu nggak ada koin baru yang dicetak lagi ya. Sebagai rewardnya ya ini harus ada koin baru yang dicetak lagi gitu. Jadi menariknya adalah perbedaan yang menurut saya sangat mencolok between Ethereum dan Ethereum Classic adalah ya ini teman-teman ya, dari sisi supply-nya. Cuma memang kenapa katanya Ethereum the merge itu bakal bisa membuat harga Ethereum itu bisa naik atau punya potensi untuk naik. Salah satu reasonnya adalah karena reward ya yang akan dirilis, reward yang akan diberikan kepada mereka yang mungkin staking itu akan jauh lebih sedikit, bahkan katanya 95% lebih sedikit daripada yang pada saat orang-orang melakukan mining di sini ya. Jadi dari sini mungkin ya kita bisa beranggapan bahwa ini salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Ethereum di sini untuk bisa mencapai tujuannya lah, menjadi salah satu koin besar gitu loh. Makanya banyak banget orang bilang membandingkan gitu ya, kayak Ethereum bakal melampaui Bitcoin. Kalau menurut saya masing-masing itu udah punya authenticity-nya ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin dia punya maksimum supply 21 juta koin dan tidak akan bertambah ya, dimana sistemnya juga sama, semua pakai mining, proof of work, dan setiap beberapa tahun sekali kita melakukan yang namanya halving ya, 4 tahun sekali ya teman-teman. Jadi dengan situasi kayak gini kita udah tahu nih Ethereum Classic itu sebetulnya memang akan memiliki kita bisa bilang menjadi sebuah potensi koin lah yang bisa menjadi persinggahannya para miners ya. Cuma pertanyaannya kembali lagi, apakah Ethereum Classic akan ikut naik ya seiring dengan kondisi the merge ini? Nah ini yang kita nggak bisa tahu 100% guys ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah menganalisa sentimen pasarnya, dan tentu saja kita lihat dari sisi price actionnya. Oleh karena itu yuk kita coba cek untuk sisi price actionnya si Ethereum Classic. Nah sebenarnya guys, yang Ethereum Classic sendiri ini kalau misalkan saya mau breakdown ya mungkin agak panjang, tapi ya mudah-mudahan teman-teman bisa make sense gitu ya. Pertama, selling pressure, and then bottom, and then boom dia pump, and then boom, and then dia pump. Oke. So kita sepakati dulu bahwa area ini adalah area supportnya. Lalu area support tersebut berhasil di break pada pergerakan kisaran tanggal 9 Mei 2022, dan dia berhasil create lowest price yang baru
ya. Setelah itu terjadi pantulan ya, semacam corrective move. Kalian bisa consider ini seperti sebuah bullish flag pattern atau ascending channel, and then dia break lagi, which is create yang namanya new lower price. Jadi lower low-nya terbentuk, dan semenjak itu kita bisa lihat ya, dia nggak pernah berhasil break dari sini. Jadi ini adalah area lowest yang terakhirnya so far, teman-teman. Lalu suddenly, mungkin ini karena sentimen yang diciptakan oleh The Merge ya, kita ngelihat Ethereum Classic boom mendapatkan pump yang lumayan signifikan. Yang menariknya adalah ini bukan pump bohong-bohongan ya, tapi didukung juga dengan situasi volume yang lumayan signifikan. Jadi sebetulnya pada case ini kita bisa lihat di sini terjadi break, oke. Jadi di sini terjadi break terhadap area high-nya. Kemudian kalau misalnya ini saya tambahkan ke sebelah sini, kalian juga bisa lihat bahwa break itu juga terjadi pada high sebelumnya, which is ini tuh sudah super confirm kalau menurut saya bahwa posisi kita saat ini itu sudah terkonfirmasi terreversal ya. Jadi untuk Ethereum Classic, kalau misalkan dilihat saat ini memang secara struktur market overall-nya ya kita masih bearish. Cuman kalau lihat dari jangka waktu yang lumayan pendek atau short term, saya bisa katakan ini cukup confident. Saya bilang ya ini cenderung ke arah bullish ya, dimana sebelumnya juga terdapat sebuah trend line yang bisa dihubungkan dari highest point ke next highest point-nya. Lalu yang terjadi adalah kita berhasil break dari area tersebut, dan kita berhasil maintain pergerakan Ethereum Classic selama beberapa pekan terakhir itu untuk bisa bertahan di atas area trendline tersebut. Jadi area trendline ini saat ini fungsinya adalah sebagai support yang menurut saya sangat major. Kalau misalnya Ethereum Classic kembali ke dalam support, maka next potential target yang akan dicapai adalah kisaran range price $24 ya. Itu yang berpotensi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, saya akan considering ini sebagai area big fan zone kita, karena push yang terjadi adalah dari sini kita berhasil menempuh new high level ya, walaupun dia belum berhasil nge-break resistance sebelumnya nih, tapi at least ini aja udah indikasi cukup positif ya. Jadi saya bisa bilang ini cukup oke dan cukup ideal, terutama dari sisi trend Ethereum Classic di sini masih cenderung bullish ya dibandingkan dengan mungkin kripto lainnya. Nah, lalu kita coba cek dari sisi time frame hourly-nya. Informasi apa yang bisa kita dapatkan? Pertama, saya personally ngelihat di sini kita memiliki sebuah trendline juga ya. Ada kemungkinan sebuah trendline terbentuk. Maybe teman-teman bisa adjust lebih kurangnya seperti ini ya. Yang pasti trendline ini menurut saya saat ini benar-benar berfungsi sebagai guideline lah untuk kita ngelihat apakah si Ethereum Classic ini udah benar-benar masuk ke fase bearish-nya ya, teman-teman. Lalu diperhatikan juga di sini. Ini adalah area big fan zone yang tadi saya gambarkan pada time frame daily. Jadi kalian bisa lihat di sini. Lalu kenapa saya nggak geser? Karena pada dasarnya kita masih belum create higher high ya, which is kita masih bertahan di range price highest yang sama ya. Bedanya adalah di sini prosesnya rejection kembali terjadi dan lebih signifikan kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin bilang ini double top, menurut saya sah-sah aja. Dan sebelumnya itu ada sebuah kalau saya bisa bilang ada sebuah trendline juga yang bisa dijadikan sebagai guideline. Jadi ketika dia berhasil break dari trendline tersebut, ini menggambarkan bahwa Ethereum itu atau Ethereum Classic ya itu sudah siap masuk ke fase koreksinya. Dan saat ini dengan penurunannya yang cenderung membentuk semacam ya kita bisa katakan ini seperti falling wedge, itu berarti pada dasarnya kita masih cenderung korektif guys ya. Tinggal masalah waktu aja dan kita perlu beberapa konfirmasi. Salah satu konfirmasi yang menurut saya kita butuhkan adalah pertama, ini kita udah ngelihat ya dia sebetulnya dari area lowest-nya di sini. Oke. Itu sudah berhasil di break, which is di sini kita bisa lihat sudah terjadi break ya. Dan saat ini which is break top di sini ya, ini break bawah dan ini sekarang ini kita break top, lalu dia perlahan-lahan naik, sempat ada tahanan di sini, lalu kita sempat break juga, but then kita break lagi di bagian bawahnya. Nah ini sebenarnya dengan situasi kita udah patah atas, patah bawah ya, kemudian dia balik naik lagi dan di sini ada break lagi, which is ini jadinya patah atas lagi, tapi sekarang kita lagi testing lagi, ada kemungkinan ini patah bawah lagi ya, bisa diasumsikan ya,
bisa diasumsikan bahwa situasi kita mungkin saja saat ini cenderung membentuk semacam triangle pattern, which is ini harusnya lebih condong ke arah sideways. Mungkin Ethereum Classic di sini belum siap menentukan arah mana yang akan dipilih, dan bagi saya kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini, saya sih lebih baik wait and see dulu ya. Saya tidak mau menebak-nebak mana yang akan lebih dominan, karena bagi saya itu jauh lebih ke arah gambling. Cuman yang pasti dengan informasi ini teman-teman harusnya punya gambaran bahwa Ethereum Classic itu lebih bullish lah dibandingkan dengan yang lainnya ya. Dan sekarang situasinya kalau misalnya kita mau memastikan ya bahwa Ethereum Classic ini memang ideal untuk ditransaksikan, ideal untuk dibeli atau untuk di long ya, paling tidak idealnya adalah kita menemukan konfirmasi dulu deh dia breakout terhadap trendline yang terbentuk pada time frame 4 jamnya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman sekilas apa yang saya bisa sampaikan pada teman-teman ya tentang kondisi daripada si Ethereum Classic. Jadi memang betul di sini Ethereum Classic saat ini digadang-gadang menjadi salah satu ya koin yang mungkin akan dipilih oleh para miners Ethereum ya, dan berarti ini bisa dikatakan juga sebagai sentimen yang cenderung positif. Saya rasa itu aja teman-teman. God bless everyone, have a nice day. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers and bye-bye guys.